Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai dilantik, Said Iqbal menyatakan pihaknya akan memfokuskan tugasnya pada sejumlah isu strategis ketenagakerjaan, terutama terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini tengah menjadi perhatian berbagai pihak. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain Said Iqbal, Presiden juga melantik Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, serta Majen TNI Purnawirawan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik, Said Iqbal menyatakan akan memfokuskan tugasnya pada sejumlah isu strategis ketenagakerjaan, terutama terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini tengah menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satu agenda yang akan didorongnya adalah pembatasan sistem alih daya outsourcing. Menurutnya, praktek outsourcing idealnya dihapuskan. Namun jika tidak memungkinkan penggunaannya, harus dibatasi secara ketat hanya untuk pekerja penunjang tertentu. Yang kedua, income security, kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita selesai bekerja, kita nggak punya uang. Padahal buruh membayar pajak kepada negara. Jadi karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya, kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita harus bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak, maka purchasing power-nya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat termasuk buruh, daya beli. Selain itu, ia juga akan memperjuangkan kebijakan upah layak bagi pekerja. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh melalui sistem pengupahan yang lebih baik penting untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.